Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Minggu 20 April 2025. Sari berita penting. Karyawan restoran AC Andung gelapkan uang hingga puluhan juta rupiah. Berita kedua, daftar nama mutasi jabatan di Polda Jambi. Berita ketiga, gempa magnitudo 4,6 skala Richter guncang Padang Panjang, warga berhamburan keluar rumah. Berita selengkapnya. 3 wanita yang merupakan karyawan restoran AC Andung kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Jerutung. Karyawan restoran AC Andung ini terpaksa diamankan polisi karena telah melakukan tindak pidana. Rupanya karyawan restoran AC Andung ini nekat menggelapkan uang restoran Padang tersebut. Ketiga pelaku yang sudah diamankan adalah bernama Richa Soraya alias Rika, berumur 23 tahun, warga Kelurahan Cempaka Putih, Kota Jambi. Kemudian Marsha Melisa, berumur 21 tahun, Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarulangun. Selanjutnya Yetriana Oktaviola alias Viola, berumur 24 tahun, warga Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Penangkapan 3 karyawan restoran AC Andung ini dibenarkan oleh Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sultan Binanga Siregar saat dikonfirmasi Jumat 18 April 2025. Kata Kombes Boy, ketiga pelaku tersebut nekat menggelapkan uang restoran AC Andung. Mereka ini bekerja di bagian kasir dan ada yang di bagian menghitung hidangan, kata dia. Nah, para pelaku ini pun bekerja sama untuk melakukan penggelapan. Misalnya setelah tahu makan, maka pelaku akan menghitung berapa total biaya yang harus dibayar. Nah, data yang dimasukkan ke dalam laporan tidak sesuai dengan fakta. Misalnya yang dilaporkan seharusnya 500.000, yang dibuat tidak sampai nilai tersebut. Kan kita tahu AC Andung menghitung menggunakan tablet. Nah, di sini permainannya mereka sudah kompak menghapus beberapa komponen, kata Kombes Boy. Aksi ini sudah mereka lakukan cukup lama, namun sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Armen selaku pemilik restoran mendapatkan laporan dari salah seorang pegawainya perihal peristiwa tersebut. Setelah ditelusuri, awalnya diketahui bahwa Viola telah melakukan penggelapan sampai 20 juta rupiah. Menghadapi fakta ini, penggelapan tersebut langsung dilaporkan ke Polsek Jerutung. Personel kita langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan 3 orang karyawan restoran AC Andung, kata Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Sultan Binanga Siregar. Ketiganya bakal dijerat pasal 374 KUH pidana tentang penggelapan dalam jabatan. Polisi juga menyita gulungan uang yang berjumlah Rp2.720.000 dan 1 unit HP iPhone 11 warna hitam. Personel masih terus melakukan pengembangan, kata dia. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua, Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar telah melakukan mutasi besar-besaran di jabatannya. Sejumlah personel mengalami mutasi, rotasi, dan bahkan promosi jabatan di jajaran Polda Jambi. Jajaran perwira mulai dari Kasat, Kabak OPS hingga Wakapolres juga masuk dalam mutasi Polri di jajaran Polda Jambi itu. Kasubdit Penmas Bidang Bidhumas Polda Jambi, Kompol M. Amin Nasution, membenarkan adanya mutasi di jajaran Polda Jambi ini. Benar ada mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di Polda Jambi, kata Kompol M. Amin Nasution saat dikonfirmasi media Jumat 18 April 2025. Dari ini daftar nama para Kasat, Kabak OPS, dan Wakapolres yang masuk dalam mutasi di jajaran Polda Jambi. Nomor 1, Ibtu Yandra Kusuma dari Panit 2, Situr Jawali, Subdit Gasum, Dit Samapta Polda Jambi menjadi PS Kasat Res Narkoba Polres Kerinci. Nomor 2, AKP M. Fahri Rizky
dari Wakasatreskrim Polresta Jambi menjadi Kasatreskrim Polres Batanghari. Nomor 3, Sudi Harsono menjadi Kabak OPS Polres Batanghari. Nomor 4, Kompol Eko Prasetyo Davarta Briabina dari Kabak OPS Polres Sarulangun menjadi Wakapolres Kerinci. Nomor 5, AKP Angga Lufianto menjadi Kabak OPS Polres Sarulangun. Nomor 6, AKP Yosua Adrian menjadi Kasatreskrim Polres Sarulangun. Nomor 7, AKP Ilham Trikurnia dari Kapolsek Sarulangun menjadi Polres Sarulangun. Dari Kapolsek Sarulangun Polres Sarulangun menjadi Kasatreskrim Polres Bangko. Sumber berita Jambi Independen. Berita ketiga, gempa dengan magnitudo 4,6 skala Richter mengguncang Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu 19 April 2025 malam pukul 20:47 waktu Indonesia Barat atau jam 9:04 malam. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa dengan koordinat 0,44 lintang selatan dan 100,45 bujur timur, atau tepatnya 6 km sebelah timur laut Padang Panjang dengan kedalaman 10 km, tulis rilis BMKG. Salah seorang warga Padang Panjang bernama Zia mengatakan gentaran gempa cukup kencang dirasakan sehingga warga berhamburan keluar rumah. Kami masih di luar rumah, kencang dan lama getarannya, ujarnya. Getaran gempa juga terasa ke beberapa daerah di Sumatera Barat, diantaranya Tanah Datar, Payakumbuh, dan Agam. Gempa bumi dengan magnitudo 4,6 yang mengguncang Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu 19 April 2025 pukul 20:47 waktu Indonesia Barat akibat dipicu sesar Sumatera, tepatnya di segmen Siano. Dengan memperhatikan lokasi dan kedalaman pusat gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Siono, ujar Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang Suwadi Ahadi. Kata dia, pusat gempa atau epicentrum di koordinat 0,44 derajat lintang selatan dan 100,45 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 6 km timur laut Kota Padang Panjang, atau tepatnya di jarak 6 km timur laut Padang Panjang. Gempa dengan magnitudo 4,6 skala Richter ini di Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Agam dengan 3-4 mmi. Gempa juga dirasakan di Kabupaten Solo, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Batu Sangkar dengan skala 2-3 mmi. Hingga saat ini berita dibuat belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut, ujarnya. Salah seorang warga Padang Panjang, Zia, mengatakan getaran gempanya cukup kencang dirasakan hingga warga berhamburan keluar rumah. Kami masih di luar rumah, kencang dan lama getarannya, ujarnya. Segmen Siano merupakan salah satu segmen patahan Sumatera yang terletak di Sumatera Barat. Selain segmen Siano, ada segmen Angkola, segmen Barumun, segmen Sumpur, segmen Sumani, segmen Suriti, dan segmen Siula. Segmen Siano ini memiliki panjang sekitar 90 km dari sisi timur laut Danau Singkara melewati sisi barat daya Gunung Marapi hingga ngarai Siano Bukit Tinggi. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.